Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Waqi'ah turun di kota Mekah dan merupakan surat yang Nabi Muhammad sebut sebagai suratul ghina, sebagai surat yang mendatangkan kekayaan. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, kekayaan. Dan yang menyenangkan adalah bahwa ketika Nabi Muhammad menyebutkan tentang kekayaan, yang dimaksudkan di situ bukan hanya sekedar kekayaan fisik, meskipun itu iya juga, gitu. Akan tapi lebih luas daripada itu, kekayaan zahir dan batin. Sedikit sekalian yang saya muliakan, orang kaya yang merasa kaya, maksudnya merasa dia cukup, dia mampu, dia sehingga akhirnya bisa bagi-bagi kepada orang lain, itu seneng, itu bagus, itu hebat, begitu kan ya? Sedikit sekalian saya muliakan, dan ini adalah orang-orang kaya yang dermawan yang kita boleh iri kepada mereka. Katanya Nabi Muhammad SAW, la ghibta illa fitnin, kamu nggak boleh iri kecuali sama dua orang. Sama dua orang doang kamu boleh iri. Siapa itu? Orang yang dikasih ilmu, kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Silahkan iri sama mereka. Maksudnya kepengen gitu, bukan iri kepengen dia jadi bodoh, bukan iri kepengen kita jadi tempatnya dia kemudian dianya enggak gitu ya. Nah, itu namanya hasud, bukan iri. Teman-teman sekalian, beda antara ghibtah sama hasad dalam bahasa Arab itu ya. Itu yang pertama tuh kita boleh iri, maksudnya kita boleh kepengen buat jadi kayak begitu. Faham maksud saya? Gitu ya. Iri yang kepengen untuk jadi kayak begitu, tapi bukan yang kepengen dianya nggak jadi kayak gitu. Kalau kepengen dianya nggak jadi kayak gitu, itu namanya apa? Hasud ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya dengki kayaknya ya. Gitu ya. Jadi silahkan kepengen jadi kayak begitu, tapi jangan berpikir bahwa dianya jangan jadi kayak begitu. Gitu. Jadi katanya Nabi Muhammad, la ghibtah illa fitnain, kamu jangan kepengen atau jangan ngiri kecuali sama dua orang. Yang pertama, orang yang dikasih ilmu, kemudian dia mengamalkannya buat dirinya sendiri, dan dia juga mengajarkannya kepada orang lain. Silahkan kamu iri kepada orang yang seperti itu, dan kamu kasih semangat anak-anak kamu untuk jadi kayak begitu. Karena pengagunganmu terhadap seseorang itu akan membuat anakmu kepengen jadi orang yang kayak begitu. Sebab setiap anak kepengen menjadi seorang yang dibanggakan, yang dikagumi oleh orang tuanya, gitu ya. Tuh, nah hebat tuh kalau jadi orang alim, hebat tuh kalau jadi orang pinter, hebat kalau jadi ustadz, jadi dai. Kok kamu bisa kayak begitu tuh, bisa ngajar, ya Allah, mama seneng banget kalau kamu terus bisa jadi kayak begitu. Hafal Quran, hafal hadisnya Nabi, bisa ngajarin orang, ya kayak apa mama senengnya. Itu kalau kita kayak begitu, gitu ya, itu akan melahirkan anak-anak yang tergerak untuk jadi yang seperti itu. Tapi kalau kita pas ngelihat, wih jadi pejabat seneng ya, kalau lewat mobil-mobil diberhentiin, itu anak akan juga kepengen jadi pejabat, kepengen jadi orang-orang yang dimuliakan di masyarakat, kayak begitu ya. Atau ngelihat misalnya acara-acara di televisi, lomba-lomba nyanyi gitu ya, wah suaranya bagus nih, ini mama mengidolakan dia nih, mama mengidolakan. Ya Allah, sehingga anak pun kemudian akhirnya menjadi ikut-ikut ke bawah juga, kepengen gitu. Waduh, kalau saya jadi artis gimana, kalau saya jadi penyanyi gimana gitu. Ini kayaknya banyak kesalahan-kesalahan anak disebabkan karena kesalahan orang tua. Makanya hati-hati teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi yang dapat menumbuhkan benih-benih kebaikan dalam diri anak-anak kita, insyaallah. Amin. La ghibta illa fitnain. Satu, orang yang dikaruniai ilmu, kemudian dia mengamalkannya untuk dirinya sendiri dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian yang keduanya, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang dikaruniai harta dan dia mensedekahkannya. Jadi bukan asal kaya gitu ya. Orang kaya banyak teman-teman sekalian, tapi yang bisa membagi-bagikan harta kekayaannya, yang bisa nggak tegaan ngelihat orang susah, yang selalu aja kemudian kepengenannya adalah untuk bisa membantu orang lain, ini silahkan iri kepada mereka.
silahkan iri kepada mereka. Saudaraku sekalian saya muliakan, mereka-mereka ini hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Dan ini ya, orang kaya yang merasa kaya, merasa dirinya mampu, merasa dirinya cukup, kemudian dia bisa bagi-bagi kepada orang lain. Nah, ini adalah orang yang paling enak nih, paling beruntung nih. Kemudian yang kedua, orang miskin yang merasa kaya. Bagus, betul gak? Dia sebenarnya ya sederhana aja hidupnya, semuanya serba-serba sedikit, tapi dia merasa sangat kaya, merasa mampu, sehingga dia merasa gak perlu buat minta-minta sama orang, gak pernah merasa perlu buat kepengenan sama yang dipunya sama orang. Teman-teman sekalian saya muliakan, dan merasa bahwa apa yang dia punya sudah banyak sekali, lebih dibandingkan dengan apa yang dia perlukan. Bahkan dia bisa ngasih kepada orang lain pula dengan sedikit yang dia punya tersebut. Itu enggak kalah kerennya teman-teman sekalian, enggak kalah cakepnya, gitu ya, enggak kalah hebatnya. Mereka inilah orang-orang miskin yang diminta Allah untuk Nabi Muhammad bersama dengan mereka. Allah tuh enggak nyuruh untuk mereka buat barengan sama Nabi, tapi Nabinya yang disuruh barengan sama mereka. Wasbir nafsaka, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu wahai Muhammad bersama-samalah dengan mereka-mereka ini. Wasbir nafsaka malladzina, apa tuh ayatnya yang di surat Al-Kahfi itu ya. Itu teman-teman sekalian, Nabi diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dengan mereka, dan itu doanya Nabi Muhammad. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin aja, miskin harta, kaya hati. Berani kita doa gitu? Hah? Berani doa gitu? Saya mau ijazahin nih kalau berani. Punya soalnya saya ijazahnya nih. Ayo nih yang berani minta nih, yang berani doa. Kayaknya nggak berani ya. Sama, saya juga nggak berani. Biar ijazahnya punya juga nggak berani doanya, beneran dah. Allahumma ini miskinan, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin harta, kaya hati gitu maksudnya ya. Miskinnya harta doang tapinya. Allahumma ini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, jangan matikan saya kaya, matikan saya dalam keadaan miskin. Berani doanya. Ampun dah. Segitunya tuh Nabi punya anak, Nabi punya cucu gitu ya. Nabi doanya ini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan saya ya Allah bersama dengan orang-orang miskin, dari di dunia sampai dengan di hari akhirat. Mahsyarkan saya ya Allah, giring saya ya Allah bersama dengan orang-orang miskin. Nah ini kita mintanya kaya mulu nih, serem-seremnya nggak digiring bareng Nabi nih. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kayanya yang kaya yang pertama tadi itu ya. Kita doanya kan gitu, ya Allah kasih saya kaya ya Allah. Nanti kalau kaya saya mau sedekah, saya mau gini, saya mau bantuin orang, saya mau banyak ngasih orang gini gitu. Pas giliran datang kayanya, ya Allah, kalau disuruh ngeluarin harta kayak disuruh ngeluarin separuh nyawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini teman-teman sekalian, jadi orang kaya yang merasa kaya, bagus, sehingga dengannya dia bisa bersedekah, dia bisa menyampaikan apa yang menjadi tangan kepanjangan Allah Subhanahu wa taala dalam memberi kepada hamba-hambanya. Kemudian yang keduanya, orang miskin yang merasa kaya gitu ya. Itu juga senang hidupnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, yang enggak enak itu adalah orang miskin yang merasa miskin. Iya wajar sih, tapi enggak enak tuh. Dia miskin dan dia juga sangat tersiksa dengan kemiskinannya. Berharap-harap, kepengen jadi orang kaya gitu ya. Kepengenan, ya coba ya saya punya, coba ya saya bisa begini, coba ya saya begitu gitu. Nah ini tersiksa dalam hidupnya juga. Udahlah tersiksa di dunia, tersiksa pula serem bener. Dan saudaraku sekalian saya muliakan, ada yang lebih bahaya lagi dari itu, yaitu orang kaya yang merasa miskin. Ini nggak tahu mesti dikayain dengan apa lagi.
Kalau udah dikasih kaya sama Allah SWT, merasa kurang aja, sampai jangankan buat orang lain, buat dirinya sendiri aja dia nggak mau menikmati kekayaannya. Kan ada banyak orang-orang duitnya ada gitu, tapi bajunya ya ampun. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu tuh kalau dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, kasih lihat, kasih tunjuk. Jangan kemudian kamu udah kaya tapi baju sampai robek-robek dijahit ya. Sampai udah jelek banget gitu. Mau dikasih sama orang sayang-sayang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kesian bener nih, ini paling ngesianin nih orang kayak begitu tuh. Paling ngesianin. Sebab hisabnya di hari akhirat hisabnya orang kaya, tapi hidupnya di dunia seperti hidupnya orang miskin. Paling melas nih. Ya Allah, ya Allah. Nah ini teman-teman saudaraku sekalian, maka merasa kaya itu selalu baik, merasa miskin selalu nggak baik. Makanya yang Nabi Muhammad SAW sebutkan, kadzal faqru an yakuna kufra, kefakiran itu mendekati kepada kekafiran. Ketika ditanyakan pada Imamul Haddad, apa makna daripada hadis ini? Katanya Imamul Haddad, mau fagr, bukan fagr yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut, bukan kefakiran. Sebab kalau bicara tentang kefakiran, bicara tentang kemiskinan, bicara tentang tidak memiliki banyak harta, Nabi Muhammad salah satunya. Akan tetapi yang Nabi Muhammad sedang khawatirkan bagi kita, yang sampai Nabi Muhammad bilang dekat kepada kekafiran, kefakiran, kemiskinan, dekat kepada kekafiran adalah khauful faqr, rasa takut miskin. Rasa takut miskin, merasa miskin, itu yang bahaya teman-teman saudaraku sekalian. Bahaya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita hati yang merasa kaya, insya Allah. Salah satu caranya surat Al-Waqiah, suratul Ghina, Nabi Muhammad sebutnya adalah merupakan surat yang mendatangkan kekayaan. Kekayaan yang dimaksudkan di situ adalah kekayaan zahir dan kekayaan batin. Kekayaan zahir yang dimaksudkan adalah orang kalau selalu baca Al-Waqiah nggak akan datang dalam hidupnya. Dengerin saya, nggak akan datang dalam hidupnya satu saja kesempatan yang membuat dia harus minta-minta sama orang. Ya, orang yang dekat dengan Al-Waqiah, selalu baca Al-Waqiah dalam hidupnya, teman-teman sekalian, nggak akan datang satu saja kejadian yang membuat dia sampai harus minta sama orang, nggak ada. Termasuk juga ketika Nabi Muhammad menyatakan la faqra ma'ad duha. Kata Nabi Muhammad, nggak ada kefakiran bersama dengan sholat duha. Kalau kamu istiqomah melaksanakan sholat duha, insya Allah nggak akan diberi kefakiran dalam hidupnya. Artinya bukan kefakiran yang kayak gimana-gimana, bukan. Bisa jadi kamu hidupnya serba terbatas ya, memiliki ini nggak banyak, memiliki ini nggak banyak. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan orang kalau selalu istiqomah mengerjakan sholat duha di waktu pagi, tidak akan datang satu waktu, satu masa, satu kejadian yang membuat dia harus minta kepada orang lain. Gitu. Dan ketika Nabi Muhammad menyebutkan la ghina ma'az zina, tidak ada kekayaan bersama dengan perzinaan, gitu kan? Bukan artinya orang kalau zina nggak akan kaya. Teman-teman sekalian, ada banyak kok orang yang nauzubillah min dzalik dekat dengan perzinaan, hidupnya kaya-kaya aja, hartanya banyak-banyak aja, mobilnya banyak-banyak, misalnya gitu ya, mobilnya banyak, hartanya banyak, apaannya banyak yang dia punya gitu, bahkan mungkin punya perusahaan, bahkan mungkin punya pulau segala gitu. Punya segala macam itu, tapi dia zina misalnya kayak begitu ya. Tapi Nabi Muhammad bilang la ghina ma'az zina, nggak ada kekayaan bersama dengan perzinahan. Artinya apa itu? Artinya ada dua teman-teman sekalian. Sama dengan kekayaan itu juga artinya ada dua gitu ya. Yang pertama adalah kemiskinan batin. Dia nggak akan dikaruniai sama Allah kekayaan batin. Jadi hidupnya akan merasa miskin mulu, merasa takut mulu, merasa khawatir. Wah, ini kalau usaha yang ini nggak berhasil nih, kita bangkrut, kita nggak bisa makan nih. Padahal duitnya masih banyak, takut nggak bisa makan, serem bener. Wah, ini kalau ada sampai orang yang datang kemudian nyuri harta kita, wah nih bisa ini nih, kalau ada yang nipu kita nanti gimana nih, usaha kita bangkrut dan lain sebagainya gitu. Jadi pikirannya itu dikelabuhi, dirusak sama persangkaan-persangkaan, kekhawatiran-kekhawatiran membuat dia merasa ketakutan miskin.
Itu satu. Sama yang kedua, orang kalau berzina pasti akan datang dalam hidupnya satu kesempatan, kalau nggak beberapa kesempatan, yang membuat dia sampai harus minta sama orang untuk makan. Entah itu dia lagi musafir, ya, lagi berada di satu negara yang sampai bikin dia kehabisan semuanya, kehilangan semuanya, hilang paspor, nggak bisa gesek uang apa segala macem gitu. Jadi artinya meskipun kaya sekalipun, pasti aja ucapan Nabi itu pasti selalu benar. La ghina ma'azina. Nggak ada kekayaan, nggak ada kecukupan bersama dengan zina. Sebagaimana la faqra ma'adduha. Bersama dengan salat duha tidak akan ada kefakiran. Artinya bahwa orang kalau selalu salat duha, insya Allah dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala kekayaan batin, perasaan merasa cukup, qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri. Nah, itu satu. Sama yang keduanya, dikasih kekayaan, artinya merasa cukup aja dalam kehidupannya, tidak akan datang dalam kehidupannya kesempatan atau waktu atau kejadian yang membuat dia harus meminta kepada orang lain untuk makannya dia, untuk kehidupannya dia.